Angka kenaikan kasus TBC ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Pemerintah pun menargetkan angka insiden TBC turun sekitar 80% dan kematian akibat TBC turun menjadi 6 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. TB kembali menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia akibat agen infeksius 3 tahun setelah digantikan oleh penyakit virus corona atau COVID-19. Penyakit ini juga merupakan penyebab utama kematian pada pasien HIV yang terinfeksi tuberkulosis dan merupakan penyebab utama kematian yang terkait dengan resistensi antimikroba. Menurut laporan kesehatan dunia atau WHO, sekitar 1/4 populasi dunia diperkirakan terinfeksi bakteri tuberkulosis. 5 hingga 10% orang yang terinfeksi TB akhirnya mengembangkan gejala dan mengembangkan penyakit TB. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang berpotensi serius. Pada umumnya menyerang paru-paru. Penyebab tuberkulosis adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah ke organ tubuh manusia. Tuberkulosis biasanya ditularkan melalui udara. Penyebaran bakteri tuberkulosis melalui percikan dahak atau droplet pasien saat batuk, bersin, atau bicara. Percikan dahak akan berada di udara dan terhirup oleh individu dan masuk ke alveoli melalui jalan napas. Alveoli merupakan tempat berkumpul dan berkembang biaknya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sistem imun akan merespon dan terjadi reaksi inflamasi. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyebar melalui udara ketika kuman TB keluar bersama percikan dahak dari penderita TB paru aktif saat batuk, bersin, atau berbicara, lalu terhirup oleh orang lain yang berada di sekitarnya. Untuk mencegah penularan, ada beberapa langkah penting, yaitu yang pertama memastikan ventilasi rumah yang baik dengan cara membuka jendela agar udara segar masuk dan droplet infeksi berkurang. Yang selanjutnya ada menerapkan etika batuk dengan menutup mulut dengan tisu ataupun dengan lengan baju, serta menggunakan masker saat di dekat penderita. Yang ketiga, ada membuang dahak di tempat yang sesuai, menjaga kebersihan, dan menghindari menggunakan barang pribadi secara bersamaan. Kemudian, kolaborasi lintas sektor pencegahan tuberkulosis memerlukan kerjasama baik keluarga, tenaga kesehatan, maupun komunitas untuk memastikan penerapan perilaku pencegahan yang berkelanjutan. Selain dampak fisik, TBC juga punya dampak besar pada kondisi psikologis penderitanya. Mengapa? Karena TBC adalah penyakit menular yang masih sering distigmatisasi. Banyak penyintas TBC mengalami kecemasan, stres, rasa malu, bahkan depresi. Mereka takut dikucilkan, merasa menjadi beban keluarga, dan kehilangan kepercayaan diri, terutama karena proses pengobatannya yang panjang dan melelahkan. Menurut laporan WHO, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan cukup sering dialami oleh pasien TBC, dan kondisi ini bisa mempengaruhi kepatuhan minum obat serta proses penyembuhan. Disinilah dukungan keluarga memegang peran yang sangat penting. Dukungan emosional seperti mendengarkan tanpa menghakimi, memberi semangat, dan menunjukkan penerimaan terbukti dapat menunjukkan stres psikologis pasien. Selain itu, dukungan instrumental seperti membantu mengingatkan minum obat dan menemani kontrol kesehatan juga meningkatkan motivasi pasien untuk menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Peran perawat sangat penting dalam membantu pasien TB agar patuh minum obat. Langkah pertama yang dilakukan perawat adalah mengenal kondisi pasien secara menyeluruh. Perawat tidak hanya menanyakan apakah obat diminum atau tidak, tetapi juga memastikan pasien memahami apa itu tuberkulosis, berapa lama pengobatan harus dijalani, dan resiko jika obat tidak diminum sampai tuntas. Perawat juga memperhatikan apakah pasien mengalami efek samping obat, sering lupa jadwal minum obat, atau sedang merasa lelah dan tertekan selama pengobatan. Dengan komunikasi yang terbuka dan penuh empati, perawat membantu pasien merasa nyaman untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, perawat memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami, mulai dari cara dan waktu minum obat, pentingnya minum obat secara teratur, hingga anjuran untuk tidak menghentikan obat tanpa konsultasi. Keluarga pun juga ikut dilibatkan sebagai pengingat dan pendukung. Dengan dukungan bersama, pengobatan TB dapat dijalani dengan baik sampai tuntas, sehingga peluang sembuh menjadi jauh lebih besar. Dalam asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis atau TBC, perawat tidak hanya memastikan pasien mengonsumsi obat secara teratur, tetapi juga melakukan monitoring efek samping obat anti tuberkulosis atau OAT secara rutin sebagai bagian dari evaluasi asuhan keperawatan. Perawat melakukan pengkajian terhadap keluhan yang muncul selama pengobatan seperti mual, muntah, pusing, atau perubahan warna urin, serta mencatat setiap temuannya dan melaporkannya kepada tim kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi.
Selain itu, perawat juga melakukan kolaborasi dengan keluarga sebagai pengawas penelan obat atau PMO dengan memberikan edukasi mengenai jadwal minum obat, cara pengawasan yang benar, serta pentingnya tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Kolaborasi antara perawat dan keluarga bertujuan untuk memastikan pengobatan itu berjalan secara teratur dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya putus obat serta mendukung keberhasilan terapi TBC atau tuberkulosis. Yuk kenali etika batuk dan bersin buat pejuang TBC. Kenapa sih penting? Karena yang keluar dari batuk maupun bersin itu merupakan kuman dari dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyebaran TBC. Jadi ada beberapa langkah tegas nih dari peran perawat kepada masyarakat dalam etika batuk dan bersin. Yang pertama, wajib menggunakan masker karena masker merupakan benteng utama dalam pencegahan TBC. Kedua, gunakan jurus lengan. Jadi ketika hendak batuk maupun bersin dan tidak sengaja tidak membawa masker, bisa gunakan jurus lengan. Seperti yang saya contohkan ini ya. Lalu untuk selanjutnya, jangan lupa untuk selalu membawa tisu. Jadi ketika hendak batuk maupun bersin, jangan lupa mulut maupun hidung itu ditutup dengan tisu dan tisu tersebut dibuang ke tempat sampah. Lalu untuk selanjutnya, setelah batuk maupun bersin, jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Dengan cara 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. TBC bersama Kita Bisa.